Ya. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang kepada para partisipan dan juga rekan saya yang telah hadir dalam konseling kelompok pranikah yang akan dipandu oleh saya, Fatih Al-Fajri, dan juga rekan saya, Anissa Indar. Silakan Kak Anissa. Ya. Baiknya pada hari ini kita akan bersama-sama ya, bersama dengan partisipan juga akan membahas tentang bagaimana kehidupan pranikah ini akan dijalani. Oke, baik Kak Anissa, silakan materinya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman telah mengikuti layanan konseling kelompok pranikah. Jadi pranikah itu memang konseling kelompok sebelum menuju pernikahan ya. Baik, saya izin share screen untuk konseling pranikah. Oke, apa sudah terlihat share screen saya? Sudah? Oke, di sini ada 5 orang peserta konseling kelompok pranikah. Kalau boleh aku tanya satu-satu. Maaf, kalau boleh aku tanya satu-satu untuk pernikahan itu sendiri, apa sih kira-kira nih? Aku mulai dari Ahmad Abdul Aziz ya. Silakan. Satu kata untuk pernikahan itu apa? Kalau menurut saya pernikahan itu sebuah sebuah cara untuk menyatukan seorang laki-laki dan perempuan ke dalam menjadi sebuah keluarga. Gitu sih kali Kak. Oke, baik. Selanjutnya dengan Anindya Azahra, boleh dijelaskan untuk pernikahan itu sendiri nih, kira-kira kan teman-teman kan kalau ikut konseling pranikah ini kan berarti ada arah ingin menuju ke sana nih. Kira-kira dari Anindya Azahra, pernikahan itu satu kata apa ya? Satu kata kan, Kak? Keluarga. Masya Allah. Keluarga ya. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Cinta Ramadhani. Kalau pernikahan sendiri itu apa menurut Cinta? Satu kata ya, Kak? Iya, satu kata aja. Sunnah. Sunnah? Sunnah, benar. Oke, baik. Sunnah yang dijalankan, kalau dijalankan lebih baik ya berarti ya. Oke, selanjutnya dari Farhanah, pernikahan itu apa ya? Ibadah kan? Ibadah, Masya Allah. Berarti di sini konteksnya teman-teman sudah tahu ya, kalau tujuan pernikahan itu dan pernikahan, gambaran pernikahan itu sudah ada di bayangan teman-teman lah ya. Karena kan konseling pranikah itu berarti sudah ada bayangan kalau akan mau menikah. Seperti itu. Nah, ini nih sebelum menikah kira-kira apakah kita sudah berkaca nih? Sudah sejauh mana kita memperbaiki diri? Nah, aku bawa surat dari An-Nur, ayat 26. Boleh dibacakan, Fatih, untuk suratnya? Oke, mute-nya dihilangin dulu. Bisa nggak, Fatih? Oke, mungkin kendala sinyal. Baik, aku lanjutkan. Untuk menuju pernikahan itu, kita sebaiknya memperbaiki diri ya. Karena dalam surat An-Nur ayat 26, wanita yang keji itu untuk lelaki yang keji, dan lelaki yang keji adalah buat wanita yang keji pula. Sebaliknya, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, dan wanita yang baik itu untuk lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula. Jadi mereka itu yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia itu surga. Masya Allah. Jadi pernikahan itu ujungnya surga dan memperbaiki diri dari masing-masingnya. Oke, next. Assalamualaikum Akila, terima kasih telah bergabung. Ya, Akila tadi melanjutkan yang tadi. Akila sudah bisa bergabung dengan kita? Akila, suaranya terdengar kah? Ya, udah bisa, Kak. Oke, aku lanjutkan ya. Tadi mungkin belum terjawab untuk Akilah, pernikahan itu sendiri apa ya kira-kira satu kata? Akilah, boleh aku minta satu kata untuk pernikahan? Sebuah komitmen, Kak, untuk seumur hidup. Masya Allah. Komitmen seumur hidup ya untuk Akilah. Thank you jawabannya. Baik, who am I?
Sebelum menikah kira-kira udah sadar belum diri ini siapa? Kira-kira nih kalau kita tanya lagi satu-satu. Satu kata dong untuk diri kamu. Kalau diri kamu nih siapa nih Abdul Aziz? Pemimpin. Oh, pemimpin ya. Oke, baik. Dalam satu pernikahan lelaki itu pemimpin. Terima kasih Pemimpin. jawabannya. Baik, Farhana Dewi Lastari. Boleh dijawab, who am I? Who are you? Farhana? Apa ya? Pendamping kali ya, kayak kalau buat Pendamping hidup. insya Kalau Allah. buat pernikahan, amin. Oke, silakan Cinta. Who are you? Cinta. Makmum. Sorry, apa? Makmum. Makmum. Masya Allah. Siap banget nih kayaknya nih. Boleh dilanjutkan untuk Akilah, kira-kira who are you? Akilah. Akilah bisa terdengar? Oke, aku next dulu ya ke Anindya. Anindya, kira-kira who are you, Anindya? Apa ya? Istri. Imut banget jawabannya istri ya. Akila udah bisa menjawab belum who are you, Akila? Akila? Ya, Kak. Ya. Ya, who are you, Akila? Ayo. Apa ya, Kak? Tulang rusuk mungkin? Tulang rusuk. Kayak bakso ya, tulang rusuk. Kenapa? Iya, tulang rusuk. Tulang rusuk. Oke, baik. Kayak bakso ya, tulang rusuk ya. Oke, baik. Oke, sebelum melanjutkan nih, kira-kira, aku boleh tahu dong, kira-kira alasannya kenapa sih ikut konseling pranikah ini? Dari Ajis dulu yuk. Satu kata untuk permasalahannya. Mau konsultasi. Ya, pasti semua orang mau konsultasi. Masalahnya, maksudnya saya ada apa dalam diri Ajis? Apa? Kenapa? Oh, terkait dengan pernikahannya. Ya. Beda keyakinan. Oke, beda keyakinan. Anindya, permasalahannya apa nih? Kita saling sharing aja ya, karena keuntungan konseling kelompok ini bisa saling sharing dan saling kasih masukan. Boleh dari Anindya? Diselingkuhin, Kak. Aduh, sakit banget. Sudah berapa lama hubungannya? 6. 6 tahun? 6 bulan? Ya, 6 bulan. Oh, 6 6 bulan. bulan. 6 bulan jagain jodoh orang ya. Oke, baik. Cinta Ramadhani, permasalahannya apa ini? Ragu buat ke jenjang selanjutnya. Oh, ragu untuk menikah. Oke, baik. Akilah, apa permasalahannya? Ditinggal nikah, Kak, sama apa ya? Ditinggal nikah. Oke, tidak sesuai harapan. Iya, Kak. Baik. Ya. Oke, kalau Farhanah apa kira-kira? Permasalahannya tidak dapat restu dari orang tua. Tidak dapat restu. Oke, sekarang adalah giliran teman-teman untuk menanggapi nih permasalahan dari teman-teman lainnya. Kira-kira nih Anindya Azara mau kasih masukan apa nih ke Farhanah yang tidak mendapat restu dari orang tua? Apa yang harus dilakukan Farhanah? Apa ya? Terbuka sih, Kak, sama orang tuanya gitu maksudnya. Gitu. Oke. Berarti Farhanah harus lebih terbuka. Berarti Farhanah harus lebih terbuka untuk orang tua ya? Iya. Oke. Farhanah boleh kasih masukan ke Cinta nih untuk keraguan menikahnya? Keraguannya, kalau misalnya ragu, ikut konseling. Betul juga, betul juga. Itu jawaban terbaik ya kayaknya. Iya, baik. Atau enggak yakinin pasangannya gitu.
Oke, baik. Cinta boleh kasih masukan nih ke Abdul Aziz nih yang beda keyakinan ya. Iya, Kak. Ayo dari keraguan kita ke beda keyakinan coba. Makin ragu dong. Kan kita sebagai muslim kan udah ditentuin kan kita nggak boleh buat nikah sama yang beda agama. Kalau mau mungkin kalau misalnya calonnya Aziz non muslim bisa masuk ke dalam agama Islam lalu menikah. Seperti itu. Oke, Aziz boleh kasih masukan nih ke Akilah nih. Kira-kira Akilah? Kalau masukan saya ya move on sih. Move on ya. Gampang pada gampang ya ngomongnya ya. Kalau ngasih masukan orang tuh pada enak ya. Iya. Paling enak emang kasih saran ya dibanding ngalamin. Oke, baik. Kita next dulu. Oke, inilah dia. Sensasional sama dengan first impression. Jadi udah sejauh mana kita menghargai diri sendiri? Selama ini kita berhubungan sama orang pasti mikirin orang itu terus, mikirin orang itu terus. Jadi jika ingin merubah apa yang mereka percaya, rubah apa yang mereka rasakan. Nah ini nih buat Akilah nih. Apabila ingin dirubah, dan ini juga buat keraguan nih yang buat masih ragu, apabila ingin merubah apa yang dipercaya, rubah dulu apa yang dirasa. Karena kita human being, jadi don't judge a book by cover itu lain. Jadi kalau misalkan Aziz ketemu Anindya, pasti yang pertama dilihat apa? Aziz ketemu Anindya yang dilihat apa, Aziz? Apa? Kepribadiannya mungkin. Orang misalkan baru kenal, masa langsung lihat kepribadian? Apa ya? Pasti kan yang dilihat Rupa. Iya, rupanya, iya fisiknya, apa yang dipakai. Pasti kan yang pertama first impression itu adalah covernya. Oke, next. Oke, boleh dibacakan Fatih untuk hadisnya? Jadi ini ada kutipan hadis, wanita dinikahi karena 4 hal, yakni karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih karena agamanya, keislamannya. Sebab kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini kita ketahui ya bahwa dalam Islam tentunya maka agama menjadi condong penting dalam pemilihan pasangan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pesan tepat nih buat Aziz nih yang beda keyakinan nih kira-kira. Bagaimana maksudnya saya yang satu agama saja masih banyak permasalahannya, bagaimana kita menuju ke beda keyakinan, seperti itu. Ini dasarnya ya, Jis, untuk beda keyakinan. Nah, boleh dilanjutkan, Fatih, untuk surat Al-Rod-nya. Baik, dalam surat Al-Rod, ayat 11, yang artinya, baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah. Oke, baik. Apa kalimat yang bisa dikutip dari sini? Ada sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan. Iya, benar. Sebelum kita bisa mengubah diri kita sendiri. Jadi, hanya kita yang bisa merubah diri sendiri. Kita tidak bisa mengontrol apa yang ada di luar, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu buat yang lagi mau move on dan masih meragu, apalagi masih menjaga jodohnya orang. Seperti itu. Next. Nah, pernikahan dalam bayangan konseli. Pernikahan dalam bayangan peserta tadi sudah bahagia, keluarga, seperti itu ya. Terus pernikahan yang diharapkan teman-teman nih, apa sih kira-kira? Dari Abdul Aziz dulu, boleh? Pernikahan yang harmonis mungkin. Oke, harmonis. Anindya, satu kata untuk pernikahan yang diharapkan. Apa ya? Apa yang Anda harapkan ketika nanti Anda sudah menikah atau ketika nanti pernikahan Anda itu seperti apa gitu. Ya. Tapi satu kata saja.
Bukan, apa? Apa ya? Masih next? Bentar. Baik. Apa sih? Gak tahu. Baik, oke. Ya, Yang pernikahan yang baik lah ya. Farhana, Ah, satu kata untuk pernikahan nih yang diharapkan apa sih kalau menikah nih? Pinginnya tuh menikahnya apa gitu? Yang diharapkan sih supaya miliki panutan buat menjalankan kehidupan sehari-hari sih, Kak. Masya Allah. Jadi Malu pingin, banget aku. nggak apa-apa. Jadi pingin ada yang ngebimbing ya. Oke, lanjut Cinta. Cinta harapannya kalau menikah pinginnya kayak apa? Terbuka. Terbuka dari hati, dari luar, dari dalam gitu ya. Iya dong, menikah harus terbuka. Oke, baik. Akila, silakan pernikahan yang diharapkan apa ya? Bahagia, Kak. Bahagia. Terus pernikahannya tuh sesuai Syariat. apa, kehidupan sunnah Rasul. Masya Allah. Masya Allah. Oke, Betul ya? kita next dulu. Apa nih tujuan pernikahan? Tadi udah bahagia, terus pengen ada yang sunnah Rasul. Tapi apa tujuan pernikahan sesungguhnya? Kira-kira ada yang bisa jawab tujuan pernikahan sesungguhnya itu apa? Membentuk sebuah keluarga kali, Kak. Oke, ada lagi yang bisa jawab tujuan pernikahan apa? Ibadah, Kak. Oke, good. Ada lagi ibadah. Terus? Nextnya? Ada lagi yang ingin jawab tujuan pernikahan? Menjauhkan dari maksiat mungkin, Kak. Masya Allah. Oke, ada lagi yang ingin jawab? menjalankan sunnah Rasul. Oke, pokoknya dari jawabannya udah pada siap-siap nih. Oke, inilah kunci pernikahan yang bahagia. Boleh dibacakan, Fatih? Oke, tahu bahwa pernikahan ini adalah menjadikan kita satu ya. Nah, namun harus menyadari juga bahwa kita adalah dua individu yang berbeda, sehingga kita akan selalu bergandengan tangan bersama untuk mewujudkan impian berdua, tanpa melupakan mimpi dan identitas kita sendiri, sehingga tidak ada yang merasa harus berkorban, tersisih, atau harus mengalah, atau kehilangan identitas sendiri, karena kita bisa menjalani keduanya dengan bersama-sama. Jadi, teman-teman sekalian, dan juga ini ya, bagi diri saya sendiri juga, mungkin bahwa kita ini memang dua, tapi kita bisa bersama dengan satu tujuan dan satu visi untuk membangun keluarga seperti apa. Ya, karena dalam pernikahan itu ada dua kepala, jadi bukan hanya satu, kayaknya gue doang ini yang berkorban nih, kayaknya kok cuman gue doang yang capek ya. Gitu. Jadi semuanya sama-sama capek, karena kita bersama mewujudkan mimpi berdua, dan tanpa melupakan mimpi serta identitas diri kita. Jadi dalam pernikahan itu sebenarnya kita masih bisa menjadi diri sendiri, tapi dengan mengetahui batas dan toleransi sesama pasangan, seperti itu. Oke, baik. Ini waktunya 5 menit, nanti bisa kita lanjutkan lagi, langsung record ya. Jadi kalau nanti mati, bisa kita lanjutkan lagi gitu ya. Nah, boleh dibacakan, Fatih? Baik, selanjutnya. Nah, hubungan antara dua kepala ini yang akan menjalin pernikahan, hubungan itu saling mengusahakan dari kedua belah pihak. Jika dua-duanya menyirami hubungan dengan kasih sayang, maka akan terus tumbuh kasih sayang. Bahkan nantinya akan lebih besar dari apa yang bisa kita bayangkan dari kasih sayang tersebut. Nah, silakan Kak Anissa. Oke, baik. Jadi hubungan pernikahan itu adalah saling, bukan silang ya. Jadi sama-sama, bersama, mengusahakan. Misalkan yang dua kepala aja masih bingung nih saling apa silang, apalagi yang beda keyakinannya. Seperti itu. Bagaimana menyalingkannya kalau beda keyakinan? Karena nanti buntutnya akan panjang. Karena menikah itu tujuannya misalkan ingin mendapati keturunan. Keturunannya ingin yang seperti apa? Ingin dibawa kemana keturunannya? Ingin tanggung jawab akan keturunannya itu ingin ke Tuhan yang mana? Seperti itu, kan ya? Oke, baik. Silakan Fatih dibacakan. Baik, Kak. Oke, untuk selanjutnya. Nah, tanpa kita sadari, pasangan itu nantinya ketika sudah kita berhubungan, nanti akan mempengaruhi banyak sekali hal dalam diri kita.
kesukaan, pandangan, selera, pikiran, perbuatan, perasaan kita, dan sedikit banyak akan dipengaruhi oleh pasangan kita. Nah, jadi penting sekali untuk hubungan yang sehat sedari awal agar dapat saling memengaruhi untuk hal-hal yang baik dan tumbuh secara bersama. Ya, baik. Nah, di sini ini penting sekali memiliki hubungan yang sehat. Nah, hubungan yang sehat itu hubungan yang apa? Hubungan yang saling tadi. Kalau misalkan sudah ditinggalkan, apalagi maksudnya saya sudah diselingkuhi, itu saling atau silang? Silang. Silang, ya. Oke, kita next dulu ya. Yuk, sekarang adalah waktunya kita rediscover lagi. Mungkin ini saatnya waktu kita untuk menemukan siapa diri kita kembali. Jadi yang sudah ditinggalkan, yang meragu, yang diselingkuhin, yang mungkin jarak jauh. Mungkin, oh ini adalah timingnya untuk menemukan siapa diri saya, untuk memperpantas diri saya lagi, untuk menuju komitmen yang lebih baik lagi gitu. Tapi kok kenapa ini bisa terjadi pada saya? Misalkan kok bisa terjadi pada Ajis ya? Kenapa? Maksudnya ini tuh sudah terlalu dalam, saya sudah terlanjur menyayangi, misalkan seperti itu. Misalkan Anindya, Farhana, gimana ya kok susah move on, ada lagi yang meragu, seperti itu ya. Tapi kok kenapa? Supaya apa ya ini bisa terjadi ya? Apa? Kenapa coba kira-kira? Nah, mungkin ada tujuan Tuhan atas semua yang terjadi. Oke teman-teman, ini kayaknya 2 menit lagi. Aku stop dulu, lalu nanti kita bisa masuk lagi dan langsung record lagi ya. Oke, aku stop dulu. Thank you teman-teman. Kita next lagi ke pertemuan selanjutnya. Ini nanti langsung join lagi ya. Thank you. Ya, baik.